itu, Pak. Cecak itu salah satu binatang yang lidahnya itu punya kecepatan dia. Makanya begitu dia nongkrong atau ngetem di dekat lampu saja, begitu serangga di depannya, dia sambar langsung dengan lidahnya itu. Jadi yang kita pikirkan kan, ya serangga punya sayap, cecak nggak punya sayap. Gimana cara mengambilnya? Allah punya cara, Pak. Itu sudah bukan urusan kita. Itu urusan Allah SWT. Tapi yang penting kan cecak itu mau berjalan ke dekat lampu itu. Nah, kalau kita manusia, ya kita dari rumah sudah ke kantor. Itu loh, Pak. Jangan kita belum bergerak, belum berusaha, main pasrah. Sudahlah, kalau memang saya jadi orang kaya, kalau takdir saya kaya, tetap kaya. Kalau memang saya takdir miskin, walaupun saya bekerja, tetap miskin juga. Enggak begitu cara memahaminya. Memang semua hidup ini sudah di apa? Jamin rezekinya. Semua makhluk yang hidup sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tetap saja yang namanya manusia itu harus wajib berikhtiar. Manusia itu harus wajib berusaha tadi. Saya jadi ingat ada sebuah riwayat hadis di mana Rasulullah SAW pernah bertemu sama seorang sahabat di sebuah masjid. Lalu Rasul bertanya sama sahabat ini, wahai sahabat, kamu ke masjid bawa apa? Karena Rasul tahu ini sahabat rumahnya jauh dari masjid, Pak. Lalu sahabat itu menjawab, aku bawa unta ya Rasulullah. Mana untamu? Itu aku taruh di luar masjid. Lalu Rasul bertanya, sudah kamu ikat apa belum unta itu? Sahabat menjawab, belum Rasul. Kenapa gak kamu ikat? Aku bertawakal kepada Allah. Aku berserah kepada Allah. Kalau memang unta itu rezekiku, walaupun aku gak ikat, gak akan hilang ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau hilang gimana? Ya sudah, itu takdir. Langsung berubah wajah Rasulullah SAW. Dan Rasul menyuruh sahabat itu, keluar kamu dari masjid. Ikat dulu itu ontamu, setelah sudah kamu ikat, disitulah baru engkau berserah diri, engkau bertawakal kepada Allah. Itu tetap yang namanya proses tawakal, yang namanya proses ikhtiar itu harus dijalani dulu, Pak. Karena manusia itu bukan makhluk yang kun fayakun itu. Yang punya bahasa kun fayakun hanya Allah. Manusia itu disebut makhluk ikhtiar. Manusia itu disebut makhluk apa? Yang wajib berusaha. Kewajiban kita hanya berusaha saja. Lah, urusan hasil nanti kita kembalikan kepada Allah. Jangan juga kita menuntut gitu. Kalau kita menuntut, ya kalau berhasil, kalau nggak berhasil, nanti kita akan putus asa. Nanti kita akan kecewa, ya. Kalau kita melakukan sesuatu ada kekecewaan, itu tidak akan ada nilai ibadah di hadapan Allah. Karena orang kecewa itu menunjukkan apa? Orang tersebut belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, jalanin saja, hasilnya urusan Allah. Ya. Jadi ibadah itu akan ibadah itu akan bernilai pahala kalau ibadah itu disertai dengan apa? Keikhlasan, tidak ada kekecewaan. Ya, jadi jangan dikira kalau kita berbicara ibadah itu seolah ibadah itu hanya cuma sholat, puasa, ngaji seperti sekarang ini. Enggak juga gitu ya. Definisi ibadah itu adalah kam min amalin yutasawwaru bi amalid dunya fasara amalal akhirah bi husninnya. Berapa banyak orang yang beraktivitas seperti aktivitas dunia? Apa itu ya? Bekerja, tidur, makan, minum, itu kan aktivitas dunia. Tapi kalau itu diniati karena Allah, itu pun bisa jadi nilai ibadah itu. Ya, ada seorang suami berangkat dari kantor berangkat dari rumah menuju ke kantor. Niatnya apa? Ya Allah, aku niat bekerja untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Catatannya dengan cara yang halal ya. Supaya keluargaku enggak jadi beban orang lain, supaya keluargaku tidak menyusahkan orang lain. Maka insya Allah dari rumah ke kantor itu pun enggak akan disia-siakan oleh Allah. Itu pun akan juga bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Bahkan sampai Nabi pernah mengatakan, fa idza ra'aitumur rajula ila dukan fahuwa jihadun fisabilillah. Ketika ada seorang laki-laki, seorang suami yang berangkat dari rumah menuju dukan, toko, Pak. Kalau di Mekah, kalau di Arab kan berarti pedagang ya. Kultur orang Arab kan pedagang gitu ya. Kalau ada seorang yang pergi ke toko untuk berdagang, maka jalannya ke toko itu jihadun fisabilillah. Itu seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW itu suatu waktu Pak pernah datang ke sebuah gunung. Kenapa Rasul datang ke gunung itu? Ya, karena di atas gunung itu ada beberapa sahabat, Pak, yang bekerja keras di atas gunung itu, memecahin batu di atas gunung, lalu setelah dipecahin dari gunung, dibawa ke bawah, dijual.
Kalau sekarang tukang batu gitu, Pak. Di antaranya siapa, Pak? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Maka kenapa disebut Mu'ad bin Jabal? Kata Jabal itu gunung. Karena orang kalau nyari Mu'ad, ya di gunung itu gitu. Ya. Maka ketika Rasul sudah sampai di atas gunung itu, lihat sahabat-sahabat yang pada mecahin batu itu, Pak. Rasulullah SAW langsung menghampiri mereka, memegang tangan sahabat satu persatu, dan Rasulullah mencium tangannya sahabat itu. Ya, dan Rasul mengatakan, "I'lamu anna yadan lam tamsashunar." Ketahuilah tangan sahabat-sahabat ini kelak di akhirat tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Tangan kasarnya ini kelak di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa seorang sahabat atau seorang laki-laki, seorang suami ini dia bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Ya. Nah, kalau tangan saya nggak kasat gimana, Pak? Ya, kan kalau kantor beda kan itu. Ini sebuah gambaran bahwa ibadah itu tidak hanya sholat. Ibadah itu tidak hanya apa? Ngaji. Tapi bekerja pun kalau kita dengan cara yang halal ya. Tidak curang loh ya. Kalau harusnya masuk jam 8 tapi masuknya jam 9 ya. Jangan bilang ibadah apa? Aku kerja ini ibadah ya enggak. Ibadah itu kalau mengikuti aturan-aturan syariat. Nah, aturan syariat itu juga bisa dimasukkan aturan-aturan di kantor kita. Ya. Jadi harusnya kalau mamanya kita aturannya berangkat jam sekian, masuk kantor jam sekian, pulang jam sekian, ya kita ikuti seperti itu. Terus di situ ada celah-celah yang kadang-kadang bisa apa? Kita mendapatkan uang ya, tapi kita tahu ini dengan cara-cara yang nggak benar umpamanya. Ya kita juga harus hindarkan. Baru kita boleh mengatakan bekerja kita insya Allah ibadah. Tapi kalau ibadah kita ada cara-cara yang culas, curang, itu tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum, sampai akhir ayat itu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan rezeki dengan bil batil, dengan cara curang tadi. Ya, di kata batil itu di dalamnya apa, Pak? Ada bohong, ada dusta, ada manipulasi, ada korupsi. Itu termasuk hal yang bersifat batil tadi. Ila antakuna tijaratan antarodi minkum, kecuali kalau itu saling ridho-berido, dan itu dalam perniagaan. Jadi artinya dalam bekerja supaya pekerjaan itu bisa mendatangkan rezeki yang halal, supaya pekerjaan itu juga dihitung ibadah di hadapan Allah, ya kita pun harus menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di An-Nisa surat keempat ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, itu juga sama itu, Pak. Ini untuk kita semuanya, Pak, untuk kaum laki-laki, para suami ya, harusnya sering-sering ingat ayat ini nih. Kenapa kita bekerja keras ya? Kenapa kita bekerja? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah semua orang beriman itu khawatir kalau kelak meninggalkan anak atau meninggalkan generasi yang lemah ekonomi, lemah kesejahteraan. Jadi kita niatkan, ya Allah, saya bekerja supaya anak-anakku tidak menjadi beban orang lain. Ya, jangan sampai anak-anak kita ini nanti lemah ekonomi, lemah kesejahteraan, Pak. Ya, maka kalau kita bekerja itu betul-betul karena Allah, ya, insya Allah apa yang kita lakukan selama ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan-catatan tadi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, rezeki itu terbagi menjadi dua. Ada rezeki yang dohir, ada rezeki yang batin. Kalau rezeki dohir ya berarti apa? Materi, ya. Kita dapat pekerjaan. Itu rezeki-rezeki yang dohir, Pak. Ya, ada rezeki yang batin. Ya, seperti apa? Kita diberikan kemudahan untuk bisa sholat, itu rezeki, Pak. Kita diberikan kemudahan untuk bisa ikut kajian, itu rezeki. Jadi jangan kita mengartikan rezeki itu seolah-olah hanya bersifat materi saja, jangan. Ya, tapi rezeki itu ada yang non materi. Bahkan yang namanya kita bisa ibadah, bisa berbuat baik, Pak, itu lebih dari harta benda. Kalau harta benda kan ada limitnya, Pak.
ada batasnya gitu. Ya. Sampai kapan ya tergantung kontrak hidup kita sama Allah. Kalau urusan harta kan disesuaikan dengan umur kita kan. Tapi kalau kita hari ini bisa ikut kajian, hari ini kita bisa beribadah kepada Allah, maka ibadah ini yang kita bawa sampai ke surga nanti, Pak. Nggak ada limitnya. Ya. Makanya saya jadi ingat kisah Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu hanya gara-gara ketinggalan 1 rakaat berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali itu berkabung sampai 3 hari. Ya. Lalu istrinya bertanya, ya Ali, lima bakaita bakaan syadid. Apa yang membuat engkau bersedih? Apa yang membuat engkau menangis sampai engkau berkabung sampai 3 hari? Kata istrinya Sayyidina Ali, apakah pelayananku kurang memuaskan? Kata Sayyidina Ali, aku sedih bukan karena itu. Aku sedih itu karena aku subuh tadi ketinggalan 1 rakaat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah biasanya orang sedih itu kalau kehilangan apa Pak? Ya kehilangan harta. Kok kamu sedih kenapa? Ya ini kehilangan mobil gitu ya. Ini kehilangan harta gitu. Jarang orang bersedih karena apa? Karena telat sholat subuh, karena telat ngaji, jarang. Ya. Kenapa Sayyidina Ali kok dia merasa bersedih ketika dia kehilangan 1 rakaat berjamaah dengan Rasulullah? Karena Sayyidina Ali sudah mampu merubah mindset, Pak. Bahwa rezeki itu enggak selamanya harta. Kalau orang kehilangan harta sedih, masuk kehilangan pahala enggak sedih. Nah, inilah orang-orang yang sudah yang sudah memahami betul bahwa rezeki itu tidak selamanya berupa materi. Ya. Dan kalau kita buka dalam satu riwayat, itu pun Sayyidina Ali, Pak. Kenapa kok sampai ketinggalan 1 rakaat berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah? Itu bukan kesengajaan. Kalau kita buka riwayat itu, sesungguhnya Sayyidina Ali sebelum subuh sudah keluar rumah. Sudah menuju masjid, Pak. Di tengah jalan, ketemu sama kakek-kakek tua. Ya, kakek-kakek sudah tua ya. Nah, terus gimana ngomongnya? Ya? Sama kakek-kakek. Ya. Begitu ketemu sama kakek-kakek, Sayyidina Ali kan di belakangnya, Pak. Dan Sayyidina Ali itu terkenal apa? Ahsanut tawadu, orang yang paling tawadu, Pak. Sangat rendah hati. Beliau tidak berani melewati si kakek tadi. Beliau, si kakek jalannya timik-timik ya, Sayyidina Ali di belakang timik-timik juga. Yang ada di pikiran Sayyidina Ali, ya udahlah nggak apa-apa. Toh si kakek itu juga mau ke masjid juga. Yang ngapain aki-aki sebelum subuh sudah pergi ke masjid kan? Pikiran Sayyidina Ali apa? Oh, udah pasti ke masjid nih. Ternyata begitu udah dekat masjid, Sayyidina Ali belok kiri, ini kakek belok kanan. Ternyata baru diketahui, Pak. Itu si kakek. Ternyata bukan orang beragama Islam. Dia adalah orang Yahudi saat itu. Ya. Maka begitu Sayyidina Ali langsung menuju masjid, Rasulullah sudah rukuk di rakaat yang kedua. Dan itu dalam riwayat Allah perintahkan malaikat Jibril. Langsung malaikat Jibril itu menekan punggung Rasulullah SAW. Supaya apa? Sayyidina Ali masih dapat 1 rakaat. Begitu mulianya Sayyidina Ali sampai mendapatkan apresiasi langsung dari Allah. Sampai Allah turunkan malaikat Jibril loh, Pak, untuk menghargai menghargai tawaduknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi makanya Sayyidina Ali itu kalau kita buka di beberapa riwayat hadis itu gelarnya beda, Pak. Kalau sahabat yang lain kan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Umar radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali biasanya 2. Radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa kok wajahnya Sayyidina Ali itu dimuliakan oleh Allah, Pak? Karena menurut riwayat wajahnya Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi melihat kemaluannya sendiri saja, apalagi kemaluannya orang lain. Kalau aurat sendiri aja nggak pernah dilihat, apalagi auratnya orang lain. Dan Sayyidina Ali disebutkan oleh Rasulullah secara khusus apa, Pak? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini gudangnya ilmu dan Ali ini adalah pintunya. Maka akhirnya dijadikan mantu Rasulullah, dinikahkan dengan putri kesayangan Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa rezeki itu tidak selamanya harta benda, Pak. Ya. Jadi kebaikan, amal soleh, ibadah itu melebihi dari itu semuanya. Kalau rezeki paling
Umur kita 60, 70, 80, Pak. Selesai ya, udah. Ketika kita meninggal dunia, pasti kita akan berputus dengan rezeki kita. Tapi kita hari ini bisa ngaji, Pak. Ini kita bawa sampai mati loh, Pak. Ya, kita bawa sampai ke akhirat. Kita bawa sampai surga. Maka pantas kalau Sayyidina Ali itu ketika kehilangan 1 rakaat berjamaah dengan Rasulullah SAW, beliau sangat bersedih itu. Karena beliau sudah memahami bahwa rezeki itu tidak selamanya harta. Rezeki yang sesungguhnya itu ketika orang itu bisa beribadah kepada Allah, karena beribadah itu bernilai pahala, dan pahala itu dibawa sampai surga. Rezeki kita hari ini, Pak, apakah menjamin kita bisa membawa kita ke surga? Belum tentu. Kalau rezeki hanya cuma disimpan saja, nggak disedekahkan, Pak, justru akan membebani perjalanan kita menuju Allah kelak di hari kiamat nanti. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dalam surat At-Tolaq, ya. Surat At-Tolaq itu surat 65 ayat 2 dan 3 yang sering disebut ayat ini adalah ayat 1000 dirham. Ya. Surat kedua surat 65 ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya tidak usah dari awal, tapi ambil yang posisi paling akhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul adzim. Coba kita lihat di surat At-Tolaq ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang berusaha untuk selalu apa? Bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa itu apa? Tunduk kepada Allah, tidak tunduk sama hawa nafsu ya. Kemudian berusaha untuk mentaati perintah Allah, lalu meninggalkan larangan Allah. Apa janji Allah, Pak? Ada 2 jaminan Allah itu. Jaminan pertama, yaj'allahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka orang kalau kedekatannya sama Allah itu baik, insya Allah orang itu akan baik dalam menjalani proses kehidupannya. Ya, orang kalau selalu berusaha untuk membersamai Allah, berusaha untuk mentaati Allah, maka Allah menjamin semua persoalan-persoalan hidupnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Jadi kalau hari-hari ini ada orang stres, itu bukan karena masalahnya, Pak. Jangan-jangan ada masalah dengan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan-jangan kita ini belum berusaha untuk menyambung hubungan dengan Allah. Ya. Karena kalau kita sudah tidak menyambung hubungan dengan Allah, artinya kita tidak ibadah, kita tidak beriman, kita tidak bertakwa, itu artinya kita mengabaikan Allah. Dan kalau kita berani mengabaikan Allah, ya Allah pun akan mengabaikan hidup kita. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Toha, surat 20, 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Ya, hidup sempit itu bukan rumah sempit ya. Hidup sempit itu hati yang sempit, Pak. Ya. Hati sempit, kenapa itu? Ya karena hatinya enggak nyambung dengan Allah. Hatinya kosong. Ya, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Al-Hasyr itu ayat 19. Jangan pernah kita mengabaikan Allah biar Allah tidak mengabaikan engkau. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ya. Jadi barang siapa yang hidupnya itu mengabaikan Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Lalu yang kedua apa, Pak? Ini yang agak ngeri nih. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti akan digiring pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Masya Allah. Ini gara-gara orang apa? Ya tidak
tidak mengingat Allah, mengabaikan Allah, melupakan Allah. Jadi kadang-kadang orang kan saking sibuknya mengejar rezeki, Pak, tapi sang pemberi rezeki dilupain. Coba. Terus kita minta, ya Allah, berikan ketenangan, berikan kebahagiaan. Gimana kita mau bahagia? Kebahagiaan itu bukan datangnya dari rezeki loh, Pak. Kebahagiaan itu datang dari sang pemberi rezeki. Sama juga rezeki itu bukan karena kita kerja. Ya, jadi kalau ada yang bilang, kamu kok bisa sukses, kamu kok bisa berhasil? Ya kan saya punya kantor ini, saya kan punya usaha ini. Bukan. Bukan karena kompetensi diri kita. Itu karena Allah yang memberikan rezeki dan keberhasilan kepada kita. Lalu hari ini kita terima rezekinya, tapi Allah yang memberi rezeki kita nomor kesekian kan, Pak? Gimana itu? Ya, ketenangan itu kan dari Allah. Rezeki juga datang dari Allah. Kita hanya mengejar rezekinya, lalu ya Allah berikan bahagia. Seolah-olah rezeki itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Kalau rezeki itu satu-satunya yang memberikan kebahagiaan, Pak, harusnya orang paling bahagia itu bukan kita, telat kita, Pak. Harusnya orang yang paling bahagia itu Fir'aun dan Qarun harusnya itu. Ya. Kurang apanya? Qarun, kurang apanya Fir'aun, Pak. Fir'aun seorang raja diraja. Qarun sampai sekarang ada istilah apa? Harta karun. Kenapa? Di Al-Quran disebutkan inna mafatihahu latanu, kunci gudangnya Qarun yang buat menyimpan emas berlian, Pak. Satu gerbong kereta. Itu baru tempat kuncinya satu gerbong kereta. Seberapa banyak gudang yang buat nyimpen emas berliannya Fir'aun itu. Ya, pertanyaannya, lihat apakah Fir'aun dan Qarun termasuk manusia yang bahagia? Apakah Fir'aun dan Qarun termasuk manusia yang sukses di hadapan Allah? Tidak. Fir'aun dan Qarun adalah manusia yang gagal. Ya, bahkan di Al-Quran, Qarun dan Fir'aun itu menjadi percontohan manusia yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hari ini kita kepingin bahagia, hanya kita kejar hartanya, Pak. Telat kita, Pak. Kalau kita hanya menerima harta, tapi Allah sang pemberi rezeki, sang pemberi harta, kita lupakan. Ya, jangan salahkan Allah kalau akhirnya hidup kita itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu kan sama dengan gini, Pak. Biasanya orang zikir, pasti yang dicari apa? Orang zikir itu pasti yang dicari adalah biar tenang. Kok kamu zikir mulutnya komat kamit ngapain? Biar tenang, Pak Ustadz. Ya, jadi zikir cari tenang. Ya, zikir yang dicari apa? Tenang. Sekarang saya mau tanya, yang ngasih ketenangan itu siapa? Kalau yang ngasih ketenangan itu Allah, yang pas itu zikir cari tenang apa zikir cari Allah, Pak? Nah, hari ini kita banyak zikir cari tenang itu. Akhirnya ketika kita zikir cari tenang, ya nunggu susah. Begitu sudah dihilangkan kesusahannya, ditanya, kok nggak zikir lagi? Kan sudah tenang, Pak Ustadz. Zikir yang kayak begini, Pak. Walaupun sampai bibirnya, Pak, nggak cuma doer, sampai jontor gitu, nggak akan bisa membawa efek ketenangan. Ya, karena ketenangan datangnya dari siapa? Dari Allah. Sama kan, Pak? Rezeki itu bukan membuat ketenangan. Kalau rezeki itu memberi ketenangan, Pak, satu-satunya ya. Kalau satu-satunya rezeki itu yang memberikan ketenangan, harusnya yang paling tenang, paling sukses, paling mulia manusia di dunia ini, Pak. Itu Fir'aun dan Qarun. Coba lihat sejarah Fir'aun dan Qarun. Dia dijadikan role model, percontohan dua manusia yang hina, yang gagal di hadapan Allah SWT. Hari ini ada orang dibilang kayak Fir'aun, marah nggak, Pak? Padahal tajir. Itu simbol kehinaan. Kenapa Fir'aun dan Qarun itu dihinakan oleh Allah? Karena dalam hidupnya, ya, dia tidak berusaha untuk mengibadahi Allah. Dalam hidupnya dia malah justru mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka disinilah pentingnya bahwa kenapa kita ini disuruh melibatkan Allah tadi, ya, supaya dalam hidup ini jangan sampai kita akhirnya diabaikan oleh Allah tadi. Ya. Dan kalau orang sudah diabaikan oleh Allah, Pak, ya pastilah akan terjadi keputusasaan, akan terjadi depresi. Jadi orang stres, orang depresi itu sebetulnya bukan karena problemnya. Ya, selama ini kan kita sering menghubungkan kalau orang itu stres pasti karena masalah kan. Padahal faktanya tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Gitu. Terus kapan kita nggak punya masalah? Terus kenapa hanya kita yang stres? Emang yang lain nggak ada masalah?
Jadi sebetulnya orang stres bukan karena masalah. Kita yang salah dalam melarikan masalah. Harusnya kita larikan kepada Allah. Hari-hari ini kita membawa masalah ke sini, Pak. Lelah kita. Ya, maka salah satu cara agar dalam hidup ini kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, kalau kita bicara tentang rezeki tadi, jangan hanya mengejar rezekinya, tapi kejar juga sang pemberi rezeki. Karena ketenangan dari sang pemberi rezeki itu sama dengan kita mendapat rezeki bukan karena kompetensi diri kita. Itu pun semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita buka di surat Al-Jumu'ah, Al-Jumu'ah itu surat berapa itu? Surat 62, ayat yang ke-10. Coba kita lihat Pak, ayatnya Pak. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Coba lihat ayatnya itu. Fa'idha qudiyatis sholat. Kalau kita sudah selesai sholat, setelah itu apa perintahnya? Fantashiru fil ar. Bertebarlah di muka bumi ini. Bertebarlah. Lalu ngapain? Carilah rezekinya Allah. Coba lihat Pak, perintah mencari rezeki didahului dengan perintah sholat kan? Kalau kita belajar ilmu tafsir Pak, dalam satu ayat ada dua perintah yang dibarengkan, maka dua-duanya itu sama pentingnya. Ya, di Quran kan kalau ada perintah apa itu? Iman. Biasanya kata iman dibarengkan sama apa? Amal soleh. Berarti iman sama amal soleh sama-sama penting, nggak bisa dipisahin. Ngaku iman tapi nggak mau beramal gitu ya. Nah itu nggak akan sempurna. Di Quran ada perintah apa? Sholat biasanya dibarengkan sama apa? Zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat itu hubungan kepada Allah, zakat bentuk sosial. Berarti ya kalau kita mau menjadi muslim yang baik, ya dua hubungan itu harus dijaga gitu. Ini sama Allah baik, tapi amal tetangga nggak kenal. Itu belum baik. Ya. Lalu ada sholat di surat Al-Jumu'ah, ayat yang ke-10 tadi, dibarengkan dengan bekerja loh Pak. Setelah selesai sholat, lalu apa? Fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah. Selesai sholat, bertebarlah di muka bumi. Cari rezeki, cari karunia Allah. Kenapa kok perintah bekerja dibarengkan dengan sholat? Karena pekerjaan itu Pak, datangnya sebetulnya bukan dari keberhasilan kita. Datangnya itu dari Allah. Maka kita harus kenali Allah dulu. Kita lapornya ke Allah dulu. Nah, kalau udah ketemu Allah, Pak, nanti yang lain-lain itu Allah yang akan memudahkan kita. Ya, itulah kenapa dalam sholat, ya apa? Dalam mencari rezeki itu dibarengkan dengan perintah sholat. Jadi supaya apa? Kita lapor ke Allah dulu. Kita temui Allah dulu. Karena Allah inilah owner kehidupan ini, Pak. Sama seperti kita bekerja di sebuah kantor, Pak. Nggak mungkin kita nggak kenal ownernya, Pak. Kita menghadap dulu. Ya kalau ownernya nggak ada, paling nggak ada orang yang diberikan kepercayaan di kantor itu. Setelah itu baru diarahin kan. Wah udah kamu lulus, kamu baru bekerja ini ya, kamu di bagian ini ya. Lah hari ini kita nyelonong aja itu. Kita kejar rezeki, tapi kita nggak kenal sama Allah. Gitu. Terus setelah itu kita, ya Allah, aku minta bahagia. Kata gimana mau bahagia? Orang sang pemberi rezeki itu apa kita lupakan? Kita nggak kenal di situ. Nah, itulah kenapa perintah bekerja itu diawali dengan perintah sholat, ya supaya apa? Pekerjaan kita itu mendatangkan keberkahan, Pak. Ya, karena kalau kita bekerja ini kita tidak melibatkan Allah, andai kita berhasil, bisa aja pekerjaan itu membuat kita sombong. Karena dia merasa apa? Kenapa kamu sukses? Ya, siapa dulu dong, gitu kan? Sombong akhirnya. Kalau usaha kita umpamanya tidak berhasil sekalipun, tapi kita sudah melibatkan Allah, insya Allah Pak, kita nggak akan mudah putus asa. Karena di situ ada campur tangannya Allah. Ya. Jadi orang kalau berusaha, kenapa sering stres, kenapa sering putus asa? Ya jangan-jangan apa? Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, kekuatan dirinya. Tapi cobalah libatkan Allah. Biar nanti Allah ikut apa? Ikut terlibat di dalam usaha kita. Kalau tidak berhasil sekalipun, insya Allah kita tidak akan stres. Kita yakin, kenapa kok saya tidak ada kata tidak berhasil sebetulnya ya. Kenapa kok saya belum berhasil? Pasti Allah akan membimbing.
Mungkin Allah tahu kalau diberikan keberhasilan sekarang, mungkin timingnya belum pas. Nah, kan ada orang kan Pak, ada orang belum saatnya kaya dikasih kaya Pak. Akhirnya apa? Orang kaya baru. Tahu orang kaya baru Pak? Orang kaya baru kan dia lebih menonjolkan apa? Kekayaannya. Dia sangat sombong. Dia nggak pernah sadar bahwa di kanan kirinya itu ada orang-orang yang sebetulnya membutuhkan. Tapi dia dengan congkaknya, dia melihatkan kekayaannya itu. Sampai beli gelang itu satu sikut dipakai semuanya. Ya. Kurang marem, giginya juga dikasih apa? Emas. Kalau di pengajian orang seperti kepingin jadi MC Pak, biar kelihatan giginya. Biar kelihatan orang banyak itu. Orang kaya baru. Orang kaya baru itu hampir sama dengan orang baik baru juga sama itu Pak. Orang yang baru-baru hijrah itu langsung nyala-nyalain semuanya. Yang benar tuh saya gitu. Akhirnya dia masuk surga sendirian, nggak ada siapa-siapa. Karena semua sesat itu kan. Gitu. Jadi maka jangan pernah hidup ini merasa bahwa saya bisa, jangan. Tetap harus melibatkan apa? Melibatkan Allah. Dan kalau kita diberikan keberhasilan, insya Allah yang kita dapatkan nggak cuma rezeki Pak, tapi keberkahan. Itu bedanya. Kalau orang bekerja tidak melibatkan Allah, dapat rezeki. Ya buktinya ada orang-orang, maaf ya, tidak beriman sama Allah pun sukses kan? Yang maksiat pun dikasih rezeki kan? Tapi kalau bicara keberkahan, bukan dari rezeki Pak. Keberkahan itu akan kembali kepada apa? Ketakwaan kita. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau rezeki itu dikasih berkah, walaupun sedikit insya Allah cukup. Ya, kira-kira percaya nggak kira-kira Pak? Rezeki kalau berkah walaupun sedikit insya Allah cukup. Tapi buat orang yang menggunakan logikanya nggak akan percaya dia Pak. Ah yang benar aja Pak Ustadz. Kalau ngomong tuh yang fakta Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang rezeki sedikit pasti cukup kalau berkah. Faktanya Pak Ustadz sudah banyak aja belum tentu. Nah ini logika yang bicara. Kalau bicara berkah bukan logika Pak. Berkah tuh keimanan kita kepada Allah. Ya, saya ambil contoh yang sederhana saja. Sedikit tapi cukup Pak. Kira-kira apa? Contohnya Pak. Binatang sapi. Coba, binatang sapi itu secara statistik, angka kelahiran sama angka kematian banyakkan mana? Banyakkan yang mati. Sapi itu setiap hari dipotong Pak, mesti ada. Loh kok Pak Ustadz tahu, Pak Ustadz tukang jagal ya, nggak perlu jadi tukang jagal gitu. Karena setiap kali kita masuk rumah makan Padang mesti ada rendang kan? Nah berarti kan setiap hari ada sapi yang dipotong. Sementara lahir setahun cuma sekali loh Pak. Coba pikir pakai logika. Atau kita undang 100 profesor ke sini Pak. Sampai buta, rambutnya habis sekalipun, nggak akan ketemu Pak. Iya ya, sapi lahir setahun cuma sekali. Ya, kebanyakan lahirnya satu. Dipotongnya setiap hari. Idul Korban jutaan sapi malah itu Pak. Dipotong. Pernah dengar berita Pak, dunia kekurangan sapi? Nggak pernah kan? Coba, kenapa itu? Jawabannya satu. Karena sapi itu diberi berkah oleh Allah. Udah itu aja. Nggak bisa diutak-atik lagi. Allah yang ngasih berkah. Lah hari ini kita kadang ngejar rezeki itu ngejar banyaknya Pak. Berkahnya nggak kita kejar. Dan untuk mendapatkan keberkahan bukan ada di rezeki itu, tapi dalam ketaatan kita kepada Allah sang pemberi rezeki. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa sapi dikasih berkah ya? Nah, ini kita belajar dari sapi nih Pak, ya. Karena sapi itu binatang yang memberi manfaat, banyak memberi manfaat terhadap kehidupan manusia. Berarti kalau hidup ini mau berkah, rezeki kita mau berkah, ya jangan sampai hidup ini hanya memikirin diri sendiri Pak. Rezeki mau berkah, gimana rezeki itu menjadi jalan kebahagiaan orang lain juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau hidup mau berkah, umur mau berkah, rezeki mau berkah Pak. Jangan hidup ini hanya memikirkan diri sendiri. Gimana supaya hidup ini memberi manfaat buat orang lain. Disitulah keberkahan insya Allah. Makanya kenapa kita disuruh bersedekah. Itu kunci berkah. Ya. Kenapa kita disuruh zakat? Itu kunci berkah. Karena ketika kita memberikan sedekah pada orang lain, Pak, nggak usah orang lain itu mendoakan kita. Dia tersenyum saja. Tersenyum itu sudah doa untuk kita. Nah, keberkahan itu yang kadang-kadang kita nggak dapatkan. Karena kita hanya ngejar duitnya saja, Pak. Ya, kita nggak mengejar dari sisi kemanfaatan. Padahal kemanfaatan itulah yang mendatangkan apa?
al-barokah. Lalu apa al-barokah itu? Al-barokah ziyadatul khair wa sa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Jadi kalau kita mau dapat rezeki yang berkah, ya maka rezeki itu harus menambah kebaikan kita, nambah dermawan kita. Kalau umur mau berkah, ya berarti umur bertambah harus nambah ibadah. Jadi jangan kita merasa berkah itu kalau rezekiku bertambah, naik gajiku naik. Tapi kalau nggak nambah kebaikan nggak berkah. Yang tambah duitnya, tapi berkahnya nggak ada itu. Ya, jadi keberkahan itu datang dari kebaikan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan, baru apa? Wasa'adah. Kebaikan itu baru berbanding lurus dengan kebahagiaan kita. Jadi kalau hari ini orang mau hidup bahagia, kuncinya apa? Ya warnai hidup ini banyak berbuat baik. Kalau ada orang mau bahagia tapi senang berbuat dosa, gimana? Ya salah rumus. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan korupsi, dengan zina, dengan judol, dengan narkoba. Walaupun Pak, dosa-dosa itu menawarkan kenikmatan. Kalaupun ada kenikmatannya, kenikmatan dosa itu tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya. Kenikmatan dalam berdosa itu hanya cuma di permukaan saja, Pak. Ini sekarang ada orang korupsi, Pak. Ya kan? Kan kelihatannya dia cepat kaya itu. Terus yakin nggak bahwa dia bahagia? Saya nggak yakin. Karena setiap hari dia dihantui ketakutan, takut ketahuan. Orang dihantui ketakutan nggak akan pernah tenang, Pak. Masih ingat waktu COVID nggak, Pak? Kan yang ada ketakutan, kan? Kayak apa rasanya saat itu, Pak? Jadi kalau hidup ini mau mendapatkan ketenangan, jangan dihantui ketakutan, jangan hidup ini diwarnai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena dosa itu berbanding lurus dengan kesengsaraan, dan kebaikan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Itu yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang hidupnya selalu tunduk kepada Allah, lalu berbuat muhsin, berbuat baik, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Dan dalam kehidupan di dunianya, dia tidak akan dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Berarti kunci kebahagiaan hidup menurut ayat ini ada dua, kan? Pertama, tunduk sama Allah. Dan yang kedua, warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Nah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini akan membawa pencerahan buat kita, sehingga ketika kita mencari atau menjemput rezeki, kita juga punya niat ya bahwa menjemput rezeki itu juga merupakan perintah Allah, dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Istajib du'a'ana ya Sami'at du'a wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah,
Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.